Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang khusus pada hari ini Pak Sis akan memberikan kisi-kisi ujian tengah semester atau mid semester genap. Saudara-saudara mahasiswa, kami telah menerima surat dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Bapak Dekan FKIP bahwa ujian tengah semester mid semester genap ini di FKIP akan dilaksanakan pada tanggal 18 April sampai 22 April. 18 sampai 22 April ini akan diadakan ujian mid semester. Oleh karena itu, karena masih ujiannya tanggal 18, mata kuliah Pendidikan Pancasila kelihatannya hari Senin tanggal 18, jadi Senin depan. Pada hari ini Pak Sis akan memberikan kisi-kisi ujian mid semester Pendidikan Pancasila agar para mahasiswa belajarnya bisa fokus. Jadi belajarnya bisa fokus, tidak menggerambiang. Maka saya berikan kisi-kisi. Kisi-kisi ini ancer-ancer arah daripada belajar mahasiswa nanti mengarah kepada soal mid semesternya. Saudara-saudara mahasiswa, di awal-awal Pak Sis pernah menjelaskan bahwa istilah Pancasila telah lama dikenal oleh seluruh bangsa Indonesia, utamanya sejak agama Buddha masuk ke Indonesia. Nah, Pancasila ciptaan Buddha Gautama ini ya, yang mana dianggap baik. Ya, ini ajaran Buddha itu berkisar pada aturan moral. Ini dianggap baik. 5 aturan moral atau 5 pantangan di dalam kehidupan. Ini diciptakan oleh Buddha Gautama pada saat agama Buddha masuk di Indonesia. Ini sangat dipatuhi 5 aturan ataupun 5 larangan. Nah, 5 aturan, 5 larangan ini, aturan moral ini ya, ini pada zaman Kerajaan Majapahit sangat dilaksanakan dengan baik oleh Kerajaan Majapahit, yaitu pada Hayam Wuruk, patihnya Mapatih Gajah Mada, melaksanakan ajaran moral, aturan, 5 aturan, 5 larangan yang disebut Pancasila. Jadi sejak agama Buddha masuk itu sudah ada aturan 5, ada 5 larangan. Ini disebut juga Pancasila, disebut juga Pancasila. 5 aturan moral, 5 larangan. Nah, karena ini dianggap baik, dulu di Kerajaan Asoka di India ini benar-benar dilaksanakan 5 ajaran moral ini. Dilaksanakan oleh Kerajaan Asoka di India. Nah, masuk di Indonesia, Kerajaan Majapahit benar-benar Rajanya Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada sangat patuh menjalankan ajaran Buddha yang berisi 5 larangan atau pantangan. Apa 5 larangan atau pantangan ajaran moral Buddha ini yang dinamakan Pancasila? Itu kok Pancasila kok tidak lainnya? Karena ada 5 aturan moralnya itu. Aturan moral ada 5.
5 larangan, 5 pantangan, antara lain disebut molimo. Nah, 5 aturan moral ini sejak agama Islam masuk, lama-kelamaan menghilang. Namun sisa-sisanya masih dijalankan oleh masyarakat Jawa. Nah, apa 5 larangan atau pantangan itu yang disebut molimo? Molimo itu ya dilarang membunuh atau mateni, dilarang mencuri atau maling. Mencuri itu kalau bahasa Jawanya maling. Yang ketiga, dilarang berjudi atau main. Berjudi itu Jawanya main. Yang keempat, dilarang minum yang memabukkan atau mabuk. Yang kelima, dilarang main perempuan atau madon. Inilah saudara-saudara 5 ajaran moral dari Buddha Gautama yang dikenal dengan 5 larangan atau 5 pantangan, terdiri dari, yaitu yang disebut molimo, terdiri dari dilarang membunuh atau mateni, dilarang mencuri atau maling, dilarang berjudi atau main, dilarang minum yang memabukkan atau mabuk-mabukan, yang kelima dilarang main perempuan atau madon. Inilah 5 ajaran moral, 5 larangan dari ajaran Buddha Gautama yang dinamakan juga Pancasila. Nah, tentunya ini bisa dijadikan sejarah Pancasila, karena Pancasila yang digali oleh para tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin negara itu juga menggali dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, Pak C juga menjelaskan, saudara-saudara, menurut sejarah, Pancasila itu dirumuskan dengan maksud untuk dijadikan dasar negara. Karena pada saat itu yang dipikirkan oleh para tokoh bangsa Indonesia, hal yang harus dipikirkan sebelum mendirikan negara adalah merumuskan dasar negara. Sebelum mendirikan negara, dirumuskan dulu dasar negaranya. Nah, maka BPUPKI yang nama bahasa Jepangnya Dokuritsu Junmi Chosakai, ini setelah BPUPKI dibentuk oleh Jepang, ini langsung BPUPKI ini mengadakan sidang. Ada 2 kali sidang. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, di dalam sidang BPUPKI yang pertama ini, saudara-saudara, ada 3 tokoh negara peserta sidang yang mengusulkan. 1, Mr. Muhammad Yamin merumuskan calon dasar negara. Oleh Muhammad Yamin diusulkan 1, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, 5, kesejahteraan rakyat. Ya, 5 kesejahteraan rakyat. Ini diusulkan oleh Mr. Muhyamin secara lisan. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945 ini yang diusulkan Muhammad Yamin. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Profesor Dr. Mr. Supomo juga mengusulkan rumusan calon dasar negara setelah Indonesia merdeka nanti. 1, paham negara persatuan. 2,
perhubungan negara dan agama. Ya, perhubungan negara dan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisme negara. 6. Hubungan antar bangsa. Ini kelima calon dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Supomo, Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Selanjutnya saudara-saudara, pada tanggal 1 Juni 1945 giliran saudara-saudara Insinyur Soekarno juga mengusulkan rumusan calon dasar negara setelah Indonesia merdeka. Diusulkan oleh Soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, inilah yang diusulkan Soekarno. Soekarno juga mengusulkan agar 5 dasar negara ini dinamakan Pancasila. Padahal Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo tidak mengusulkan agar diberi nama. Tidak, yang mengusulkan hanya Soekarno pada 1 Juni 1945. Lalu saudara-saudara mahasiswa, setelah rapat BPUPKI, karena banyak memang peserta rapatnya itu 60 lebih ya, sehingga dibentuk panitia kecil yang dinamakan Panitia 9, saudara-saudara. Dibentuk panitia kecil yang dinamakan juga Panitia 9. Ini menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, isi Piagam Jakarta adalah rumusan Pancasila. Ya. Setelah panitia kecil, panitia 9 itu diberi tugas untuk menganalisa lagi usulan-usulan tadi, usulan Yamin, usulan Supomo, usulan Soekarno. Lalu oleh panitia kecil, ya, pada tanggal 22 Juni 1945 melaporkan kepada BPUPKI hasil panitia kecil. Tanggal 22 Juni 1945 dilaporkan kepada BPUPKI yang dinamakan Piagam Jakarta. Nah, adapun isi Piagam Jakarta, rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah hasil Piagam Jakarta, hasil kerja panitia 9, panitia kecil, telah merumuskan yang dinamakan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isinya seperti itu. Selanjutnya saudara-saudara mahasiswa, itu dibentuk oleh BPUPKI. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan. Nah, PPKI mengadakan sidang, bukan BPUPKI lagi, tapi sekarang PPKI. Ya, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini PPKI bersidang tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah langsung menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45. Disahkanlah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 yang di dalamnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terdapat rumusan Pancasila. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 beserta pembukaannya, dan berarti juga mengesahkan rumusan Pancasila yang benar. Rumusan Pancasila yang benar. Nah, rumusan Pancasila yang benar usulan dari Piagam Jakarta tadi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah PPKI bersidang dan disahkannya Undang-Undang Dasar 45, ternyata sila pertama hanya ketuhanan yang Maha Esa dihapus, tidak ada dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah legowonya para perumus itu. Ternyata sila pertama ada perubahan. Sila pertama yang dihasilkan oleh panitia kecil, ya, yang dinamakan Piagam Jakarta, ada perubahan lagi pada sidang PPKI-nya, itu dihilangkan, yaitu satu, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu ditiadakan. Yang ada tinggal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua tetap sama saudara-saudara, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, pada alinea keempat. Itulah rumusan Pancasila yang secara konstitusional sah dan benar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Rumusan Pancasila yang sah dan benar. Saudara-saudara mahasiswa, Pak saya juga pernah menjelaskan bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat? Kemarin Pak saya juga menjelaskan pengertian sistem diambil dari buku karangan Profesor Dr. Khailan. Ya. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian. Ya. Bagian-bagian. Nah, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling bertergantungan, keseluruhannya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh sistem tersebut. Ini pengertian menurut Profesor Dr. Khailan dalam buku Pendidikan Pancasila. Saudara-saudara mahasiswa, kalau ada pertanyaan, jelaskan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Saudara-saudara jangan menjawab pengertian sistemnya saja. Biasanya hanya menjawab pengertian sistemnya saja. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian. Ya, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling ketergantungan, keseluruhannya untuk mencapai tujuan. Nah, ini kalau pertanyaannya jelaskan pengertian sistem. Kalau pertanyaannya Pancasila, jelaskan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, ya jawabnya harus menyertakan sila-sila Pancasila. Ya. Contohnya, misalkan ada pertanyaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Bahwa Pancasila yang terdiri dari bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila, pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri,
tiap-tiap sila Pancasila saling berkaitan, saling bekerja sama, saling berhubungan, saling mengisi, ya, sehingga secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Tuh kalau pertanyaannya, jelaskan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Jangan hanya dijawab pengertian sistemnya saja. Wong yang ditanyakan Pancasila sebagai sistem filsafat, Anda harus menyertakan sila-sila Pancasila itu seperti apa. Sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Ya, itu harus ada sila-sila Pancasilanya. Selanjutnya saudara-saudara mahasiswa, lalu Pak Syed juga pernah menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu seperti apa? Pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu seperti apa? Pak Syed pernah menjelaskan, artinya bahwa Pancasila ini merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenaran, ketepatan, dan kemanfaatannya oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Saya ulangi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenaran, ketepatan, dan kemanfaatannya oleh bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam kehidupan yang nyata, kehidupannya sehari-hari. Lalu Pak Syed menjelaskan juga, rumusan Pancasila itu bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Kemarin saya gambarkan berbentuk hierarkis piramidal seperti piramid. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di bawah karena tempatnya yang luas, karena itu mendasari sila-sila yang lain. Ya. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal itu penjelasannya begini. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila yang keduanya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi dan dijiwai, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa, ya, diliputi dan dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus betul-betul dipahami saudara-saudara. Nanti sila ketiga persatuan Indonesia itu diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diliputi dan dijiwai oleh sila kedua, kemanusiaan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila 4 dan 5. Nah, lebih jelasnya saudara-saudara mahasiswa, pelajari, buka buku Pendidikan Pancasila karangan Profesor Dr. Kailan, yaitu Pendidikan Pancasila halaman 53-54. Jadi di sana dijelaskan secara rinci, dipahami betul. Khususnya antara diliputi dan dijiwai, meliputi dan menjiwai.
Ya, sekali lagi tadi saya ingatkan rumusan Pancasila ya. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keduanya, kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia ya, sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Itu pelajari di buku Pancasila, Pendidikan Pancasila halaman 53 sampai 54. Saya kira itu saudara-saudara mahasiswa, kisi-kisi untuk ujian mid semester nanti tiba pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Itu saudara-saudara, hari Senin Pendidikan Pancasila pada hari Senin pada tanggal 18 April. Saya kira itu kisi-kisi cukup sekian. Selamat belajar, semoga bisa mengerjakan soal-soal ujian tengah semester ini. Sukses pada saudara-saudara, tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Terima kasih, ketemu di minggu depan pada pertemuan ke-9 kita akan membahas kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.